Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5 pelajaran 9. Bagaimana kabar kalian semua? Harapan Ibu kalian semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat dan selalu bersukacita, selalu bersyukur atas apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Nah, kita akan sama-sama belajar pelajaran 9. Untuk itu Ibu mengajak kalian semua dapat mempersiapkan dirimu dengan baik, duduk dengan tenang, siapkan Alkitabmu untuk kita dapat mengikuti pelajaran ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami di hari ini. Sekarang kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami sehingga kami dapat memahami dengan baik dan kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 9 dengan judul Roh Kudus Penolongku. Bacaan Alkitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-12 dan Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ibu guru berharap agar anak-anak semua dapat membuka Alkitabnya, membaca firman Tuhan atau ayat-ayat yang sudah Ibu sebutkan. Karena dengan membaca firman Tuhan ini, maka kalian akan lebih mengerti lagi apa yang menjadi cerita dalam firman Tuhan ini. Dengan kalian mengerti, maka Ibu percaya bahwa Roh Kudus akan menjamah hati kalian sehingga kalian boleh benar-benar percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat dunia. Nah, berikut ini Ibu akan membacakan sebuah cerita. Beberapa waktu yang lalu, orang-orang cerdas atau orang-orang pintar di Jepang, mereka mengembangkan sebuah robot yang dapat membantu orang yang sudah tua dan pelupa. Robot itu akan menolong mereka untuk mengingatkan jam makan atau jam untuk minum obat. Robot itu dirancang dengan kemampuan yang canggih. Ia mampu mengenali wajah tuannya dan ia juga mampu mengenal suara tuannya. Lalu, robot itu pun dapat berbicara dengan sederhana. Misalnya, hari ini Bapak atau Ibu harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatan. Atau, sekarang saatnya untuk minum obat. Nah, kehebatan lainnya, robot itu pun dapat mengingatkan tuannya jika ada tamu atau ada orang yang membunyikan bel pintu. Wow. Dengan adanya robot itu, orang tua sangat tertolong. Ia tetap dapat melakukan kegiatan dengan baik karena ada yang menolongnya di masa tuanya. Nah, hal ini membuktikan bahwa manusia selalu membutuhkan pertolongan dari pihak lain, entah itu orang atau benda. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan robot ini, dia sedang membantu seorang kakek atau seorang opa dalam melakukan atau melaksanakan sesuatu, ya. Ini gambar robot dan ini opa atau kakek yang sedang dituntun oleh robot ini. Nah, anak-anak, dari cerita ini menunjukkan bahwa sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa melakukan satu pekerjaan dengan sendirinya, tetapi kita membutuhkan bantuan orang lain atau membutuhkan bantuan sebuah benda. Misalnya, pada waktu kalian belajar, kalian mau tulis, ya. Tentunya kalian bisa dapat menulis dengan baik dan kalian membutuhkan yang namanya pena, pensil, dan buku, ya. Kalau tanpa buku, tanpa pena atau tanpa pensil, maka kalian tidak bisa menulis, ya.
Nah, siapakah yang menjadi penolong dalam hidup manusia? Penolong dalam hidup manusia adalah Tuhan. Memang kita membutuhkan pertolongan sesama kita, membutuhkan bantuan daripada sebuah benda, tetapi semuanya itu sangat terbatas. Dan kita membutuhkan sebuah pertolongan yang tidak pernah terbatas, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Di dalam firman Tuhan ini diceritakan bahwa Rasul Paulus dan Silas adalah pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada banyak orang. Karena tugas itu, mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka mengunjungi desa-desa, mereka juga mengunjungi kota-kota dengan satu tujuan untuk memberitakan firman Tuhan. Pelayanan dan pengajaran mereka itu membuat iman jemaat semakin bertumbuh kuat. Itulah tugas yang mereka lakukan, yaitu memberitakan Injil, melayani, dan mengajar jemaat Kristen. Suatu hari setelah melakukan pelayanan di Yerusalem, Paulus dan Silas hendak melanjutkan tugas mereka ke daerah Asia. Namun, dalam perjalanan mereka, Roh Kudus melarang Paulus untuk pergi ke daerah itu. Pada waktu itu Paulus tidak mengetahui atau Paulus tidak mengerti mengapa Roh Kudus melarangnya ke daerah itu. Tetapi Paulus dan Silas, mereka tetap taat, mereka menuruti arahan dari Roh Kudus. Mereka akhirnya mengubah arah perjalanan mereka. Mereka singgah di Troas dan di sana mereka beristirahat. Malam itu, oleh kuasa Roh Kudus, Paulus mendapat sebuah penglihatan. Ia melihat seseorang di Makedonia membutuhkan pertolongan mereka. Paulus bersama Silas memutuskan untuk pergi ke Makedonia. Akhirnya Paulus sadar dan mengerti mengapa sebelumnya Roh Kudus melarang mereka pergi ke Asia. Ternyata ada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan mereka di Makedonia. Tampaknya Allah menginginkan mereka berdua memberitakan Injil lebih dahulu ke Makedonia. Paulus dan Silas berlayar ke Makedonia dan akhirnya mereka tiba di kota Filipi. Di sanalah mereka memberitakan Injil. Roh Kudus mengarahkan perjalanan pelayanan dari Paulus dan Silas. Allah tidak membiarkan Paulus dan Silas bekerja dengan akal dan pikiran mereka atau bekerja dengan kepintaran mereka. Roh Kudus menolong mereka dengan mengarahkan pekerjaan dan pelayanan mereka. Sekarang kita akan belajar tentang siapakah Roh Kudus. Apakah kalian pernah mendengar kata Roh Kudus? Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam diri manusia dalam bentuk roh. Apakah artinya? Artinya Roh Kudus adalah Allah yang ada, tapi wujudnya tidak dapat kita lihat. Sebagai contoh, kalian tahu bahwa angin itu ada, dan kalian dapat merasakannya, walaupun kalian tidak dapat melihat wujud angin tersebut. Roh Kudus adalah salah satu bentuk pribadi dari Allah. Kenapa disebut salah satu bentuk? Karena Tuhan Allah kita hadir dalam 3 bentuk atau 3 pribadi. Kalian tentunya pernah mendengar kata Allah Tritunggal. Itulah yang disebut satu Allah yang hadir dalam 3 wujud atau 3 pribadi dengan tugas atau perannya yang berbeda. Siapakah Allah Tritunggal itu? Allah Tritunggal adalah
Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang pertama, Allah Bapa. Allah Bapa adalah sebutan bagi Allah yang menciptakan manusia dan seluruh isi dunia ini, serta yang mengatur segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Kita dapat mengenal Allah Bapa melalui seluruh ciptaannya. Kira-kira ciptaan apa saja ya? Ya, di sekeliling kita ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada sesama kita manusia, ada matahari, bulan, bintang, dan begitu banyak ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi manusia. Nah, dari ciptaan-ciptaan itu, kalian dapat mengenal Allah Bapa sebagai Sang Pencipta. Allah Anak. Allah Anak adalah sebutan bagi Yesus Kristus yang telah turun ke dunia dalam bentuk manusia untuk menyelamatkan manusia. Nah, kita dapat mengenal Yesus Kristus melalui pemberitaan Alkitab, yaitu di dalam Injil Kristus. Nah, Yesus Kristus, Dia telah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita semua, supaya kita manusia diselamatkan. Yang ketiga, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah sebutan bagi Allah yang hadir dalam bentuk roh di hati dan diri manusia. Kita dapat mengenalnya melalui suara hati kita yang menuntun pada kebenaran. Mengapa Roh Kudus diberikan pada manusia? Nah, sekarang coba kalian membuka Alkitab Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat 18. Di situ Tuhan Yesus pernah berjanji bahwa Ia akan memberikan seorang penghibur. Tuhan Yesus tahu bahwa para muridnya nanti akan mengalami banyak hal yang dapat membuat mereka merasa sedih dan takut setelah Tuhan Yesus tidak ada lagi di dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan memberikan seorang penolong bagi manusia untuk menghadapi rasa sedih dan takut. Penolong bagi manusia itu yang kemudian kita kenal dengan nama Roh Kudus. Roh Kudus diberikan Tuhan untuk menyertai dan menolong umat manusia. Jadi, Roh Kudus itu diberikan agar dapat menolong manusia yang berada dalam keadaan takut, bimbang, ataupun sedih. Tahukah kalian bahwa setiap manusia pasti pernah merasakan rasa takut dan sedih? Misalnya takut gagal pelajaran di sekolah, takut mendapat nilai jelek, takut ditinggalkan orang tua, takut menderita dan sengsara, atau sedih karena kehilangan orang-orang yang sangat dikasihi. Nah, jika kamu berada dalam perasaan sedih, sendirian, dan ketakutan, maka kamu tidak perlu takut lagi. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Roh Kudus diberikan Allah untuk menyertai, menemani, dan menjaga kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus berdoa. Mengapa harus berdoa? Karena ketika berdoa, Roh Kudus memberikan penghiburannya. Jika saat kita mengalami gelisah, kita berdoa, maka Roh Kudus akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Nah, yang kedua, kita mau menerima pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus dapat menolong manusia secara langsung melalui hati nuraninya, atau seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Roh Kudus melarang Paulus pergi ke satu tempat
dan memberikan penglihatan sebagai pesan kepada Paulus. Roh Kudus juga mengarahkan pelayanan dan pekerjaan Paulus. Nah, Paulus memahami itu sebagai kehendak Allah. Roh Kudus menuntun dan menolong Paulus yang selalu bersandar kepada Tuhan. Allah tidak meninggalkan orang-orang yang Ia kasihi. Allah selalu menolong dengan Roh-Nya yang kudus. Dalam kehidupan sehari-hari, ada begitu banyak peristiwa yang kita alami yang membutuhkan pertolongan. Kadang-kadang pertolongan itu kita butuhkan dari teman, dari guru, dari orang tua, atau benar-benar yang ada di sekitar kita. Kita juga membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan, semangat, dan harapan dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus membuat kita tidak putus asa atau melakukan perbuatan yang jahat. Ya, Roh Kudus selalu memberikan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Roh Kudus selalu menuntun kita kepada kebenaran. Karena apa? Karena Roh Kudus sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita menjadi anak yang tersesat atau anak yang hidup di dalam dosa. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Daftarkanlah hal-hal apa saja yang membutuhkan pertolongan dan dari siapa saja pertolongan itu dapat datang. Nah, di sini kalian dapat menjawabnya ya. Ibu percaya kalian dapat menjawabnya dengan baik. Anak-anak, di akhir dari materi pelajaran kita hari ini, maka Ibu akan memberikan sebuah kesimpulan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan setiap orang yang bersandar dan berharap kepadanya. Allah selalu hadir dan menolong umatnya melalui Roh-Nya yang kudus. Allah selalu hadir dalam kehidupan manusia, baik ketika susah maupun senang. Kita berdoa. Allah yang baik, tolonglah kami anak-anak-Mu ini untuk selalu percaya kepadamu bahwa Engkau selalu bersama-sama kami ketika kami berada dalam keadaan susah maupun senang. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami tidak mudah berputus asa, karena kami tahu Engkau selalu bersama-sama dengan kami dan Engkau sangat baik bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus.